kenapa Indonesia disebut negara maritim atau agrikultural. Pada materi kali ini, untuk kelas 8 semester 2, kita akan membahas mengenai ekonomi dan sejarah. Ekonomi mencakup tentang pelaku ekonomi, terus antar ruang, negara maritim, dan yang terakhir pajak. Untuk sejarah, kita membahas kedatangan bangsa barat, perlawanan, dan semangat kebangsaan, plus materi corona. Membahas tentang materi ekonomi, di sini tadi kita bahas tentang adanya pelaku ekonomi. Di sini pelaku ekonomi bukan hanya dari produsen atau konsumen, tapi juga pemerintah atau warga asing. Berikutnya tentang antar ruang. Di antar ruang ini ada istilah perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan antar daerah atau antar pulau di suatu wilayah atas kesepakatan bersama. Di antar negara ada dua istilah, pertama ekspor, yang kedua impor. Ekspor adalah memasarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri untuk dalam negeri. Berikutnya ada maritim dan agrikultur. Maritim adalah berkaitan tentang laut. Kegiatan maritim ini berkaitan tentang transportasi laut ataupun pelabuhan. Sedangkan untuk agrikultur itu berkaitan tentang sumber daya alam. Materi terakhir tentang ekonomi adalah tentang pajak dan subsidi. Apakah kalian sudah pernah membayar pajak? Nah, untuk usia berapa sih atau untuk kalangan mana sih pajak itu berlaku? Pajak adalah kewajiban membayar masyarakat kepada pemerintah sesuai undang-undang. Sedangkan untuk subsidi adalah pemberian pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah. Sebetulnya secara tidak langsung untuk remaja tidak diwajibkan untuk membayar pajak, akan tetapi dengan kalian memberi barang itu juga kalian ikut serta membayar pajak. Nah, pernah lihat nggak di bond yang ada kata PPN? Nah, itu bentuk partisipasi kalian membayar pajak. Lanjut kepada materi sejarah. Di materi sejarah ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kedatangan bangsa barat, yang kedua ada perlawanan kolonial, dan yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Pertamanya adalah kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dan semangat 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel, mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Awalnya bangsa barat datang ke Indonesia diterima dengan baik, namun seiring berkembangnya waktu, mereka malah menguasai dan menjajah bangsa Indonesia. Beberapa pimpinan dan sistem yang diterapkan di Indonesia saat penjajahan, diantaranya ada Denles dengan sistemnya kerja paksa atau rodi. Yang kedua ada Raffles dengan sistemnya sewa tanah. Dan yang ketiga ada Pandebes dengan sistemnya tanam paksa. Lanjut ke perlawanan bangsa. Banyak sekali perlawanan yang dilakukan bangsa kita. Di antaranya perlawanan melawan Portugis yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh, Kerajaan Denmark, dan rakyat Ternate. Dan materi terakhir tentang sejarah adalah tentang semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini ditandai dengan adanya organisasi-organisasi. Ada 4 organisasi pertama. Yang pertama adalah Budi Utomo, yang kedua adalah Serikat Islam, yang ketiga Indespartis, dan yang terakhir adalah Perhimpunan Indonesia. Demikian materi yang Mister dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk PAT nanti. Tetap jaga kesehatan, salam kreatif, santun, dan berbudaya.